Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zain Masyid, NIM 1141990 dari Blok 5 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial untuk membuat layout ARGIS. Yang sebelumnya kita udah membuat peta penggunaan lahan dan insetnya. Lalu setelah itu kita bisa ke layout view. Lalu ini kan masih portrait. Nah, kita ubah ukurannya dan kita ubah jadi landscape. Itu dengan cara klik kanan pada luar ini, lalu kita ke Page and Print Setup. Lalu size-nya ini kita ubah jadi A3. Lalu orientasinya kita ganti jadi landscape. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita akan membuat garis bantu. Ini udah ada rulernya di sini. Lalu kita uh, dari kiri ke tengah ini jaraknya yaitu 2 cm. Lalu dari atas ke bawah itu jaraknya 1 cm. Lalu kita atur semuanya dulu. Lalu setelah diatur seperti ini, jadi rulernya, terus lalu kita nambahin rectangle, lalu kita tarik garis dari sini menuju ke sini. Ya, karena masih warna kuning, jadi kita klik kanan aja, lalu kita ke properties, lalu colornya ini no color, outline-nya kita ganti jadi warna hitam, lalu apply, lalu oke. Kalau seperti ini, lalu kita ke hmm, klik kanan ini katanya, lalu ke properties, lalu ke grids. Lalu kita klik new grids, lalu kita klik yang measure grid, lalu kita next, lalu ini klik mark and labels, lalu kita ganti jadi warna merah, lalu kita klik OK, lalu selanjutnya kita next, lalu kita next aja, next finish, lalu kita klik properties, lalu kita ganti jadi optional line, lalu sesuai kita ganti jadi 12, lalu kita checklist semua, lalu setelah itu kita oke aja, lalu kita apply, lalu oke. Untuk ini udah ada koordinatnya ya. Untuk menghilangkan angka belakangnya kita bisa ke additional properties, lalu kita ke sumber format, lalu ini kita kasih nol itu, lalu kita oke, apply, oke, kita apply, oke. Ini belakang angkanya ini kedangkal. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan FU dan MT untuk di belakang angkanya ini, yaitu dengan cara klik ini lalu text. Ini kita ubah jadi tension ini. Tesnya kita bikin 12, lalu kita bold, lalu kita klik OK, lalu offline, ini upload. Lalu setelah itu kita ke bagian ini, rotate ini, untuk memutar ini. Lalu misalnya kita taruh ini, jika susah kita nambahin 2 warna lagi. Kita bisa seperti ini. Lalu setelah itu kita buat yang MT, caranya sama.
ganti ikonnya. Oke, kalau belum dibuat, kita buat dulu, kalau klik oke, oke. Lalu kita um, tambahin keluar lagi. Ya, lalu lakukan yang sama untuk semuanya. Akan membuat keterangan pada sisi kanan kita ini. Itu pertama membuat garis B dulu, nanti dengan cara klik rectangle ini, lalu kita membuat icon ini. Lalu kita klik kanan, properties, klik kanan jadi no color, outline-nya jadi warna hitam, lalu kita apply, lalu oke. Okay. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan uh, logo UPN, yaitu dengan cara insert, picture, itu logo UPN, dan ini kita uh, menyesuaikan. Terus selanjutnya, kalau setelah itu kita akan membuat tulisan instansi, itu dengan cara untuk teks ini, untuk kita tulis general, lalu kita capai tulisannya jadi kayak cenderungnya, size-nya 12, lalu di bold, kita apply, lalu oke. Ini di tengah, oke, itu bisa. Terus setelah itu kita ke nambah garisnya, caranya untuk ke line sini, lalu kita garis dari ujung sini ke ujung sini. Nah, yang kita sesuaikan saja. Nah, seperti ini, lalu kita lanjut untuk membuat lagi, yaitu kata subjeknya teks penggunaan lakukan, penggunaan lakukan, kita ubah, jadi tension bar, sesi 14, lalu kita buat, kalau kita klik OK, lalu apply, lalu OK. Lalu kita sesuaikan aja, kalau dia sharing, sesi penggunaan lakukan, lalu kita tambah baca lagi, itu ada kelurahan yang aku kecamatan Kabupaten. Terus selanjutnya kita akan membuat arah angin itu dengan cara klik insert lalu not arrow. Lalu kita pakai yang icon not 3, lalu kita oke aja. Lalu kita sesuaikan.
Nah, selanjutnya karena ini masih pakai N, lalu kita pakai ini lagi. Lalu kita U, lalu kita ganti ini jadi intensi dorongan. Nah, lalu ke simbol masuknya kalau oke oke fine. Oke edit simbol jadi hard oke. Lalu kita oke oke lalu setelah itu kita membuat diagram batangnya itu dengan scale bar. Lalu kita pakai yang automatic scale bar 2 ini, kita oke aja. Nah ini kita mulai di sini kita dorongan, lalu kita sesuaikan saja. Untuk skala bottomnya kita klik ke properties, lalu kita ke format, warna kita ganti jadi tension roman, sesi kita ganti jadi 12, lalu kita ke skala and units, division value-nya pakai 0,15 karena skalanya 1 banding 15.000. Lalu number of subdivisions-nya ganti 4, lalu ini diganti jadi adjust divisions and division value. Lalu division unit ini kita ganti kilometer, lalu labelnya kita ganti jadi km, lalu ke numbers and marks. Frekuensinya ini kita klik yang divisions. Kalau ini itu bottom of bar, kalau selanjutnya kita apply aja lalu kita oke. Ini kita bisa sesuaiin lagi ya, karena angkanya nggak bulat. Dan setelah itu kita akan insert ke scale text, lalu kita pilih yang 1 cm ini. Ini kita pilih yang absolute, lalu separatornya kita titik 2 ya. Lalu ke formatnya ini ganti tensi Roman, teksnya kita ganti jadi 12. Lalu setelah apply, lalu oke. Lalu kita ke insert lagi ke text. Ini kita ganti jadi kita ini diganti jadi tensi Roman, ganti jadi 12. Lalu apply, dan oke. Lalu kita sesuaikan. Lalu lanjut ini kita copy, lalu kita paste, kita taruh di sini. Lalu selanjutnya kita akan memberi nama ya, disusun oleh, itu caranya sama saja. Ini kita ganti size-nya 12, disusun oleh nama, bawahnya ini sama globe link. Ini kita apply dulu. Oke. Terus seperti ini kita lalu setelah itu kita nambahin tulisan keterangan, lalu
cara apa nulis keterangan itu dengan cara yang seperti sebelumnya. Lalu kita akan menambahkan legenda itu dengan cara klik insert, lalu kita ke legend, lalu kita memilih uh, legenda apa saja yang mau dimasukkan ke keterangan. Terus selanjutnya kita ke insert untuk menambah legenda, klik ke legend. Jadi kalau kita memilih yang mau dimasukin ke legenda itu apa aja, lalu selanjutnya kita klik next, colornya kita pakai hitam, size kita ganti jadi 12, lalu fontnya kita ganti jadi Times New Roman, lalu ini nggak usah di bold, lalu ini dihapus itunya, lalu kita klik next, lalu next, lalu next aja, finish. Lalu ada seperti ini caranya kita ke kanan, lalu kita ke convert to graphics, ini kita klik kanan, lalu kita ungroup. Nah, sudah terpisah semua, belum. Ini kita blok aja, ini kita ungroup. Nah, udah terpisah, lalu selanjutnya kita susun di bawah keterangan ini, yang terpakai dan yang tidak terpakai. Jadi setelah selesai ditata dan diubah fontnya dan lain-lain, kita akan membuat simbol kontur yaitu dengan cara insert, lalu dengan cara klik ini, lalu kita ke ini, lalu ke freehand. Lalu ini kita copy aja, jadi membuat judulnya seperti ini. Lalu kita tambahkan teks, misalnya teksnya 100. Seperti ini, lalu kita ganti ini jadi 5 Roman, kalau size-nya disesuaikan aja nanti. Lalu kita ke edit simbol, lalu ke mas, lalu ke hello, lalu oke, oke, klik oke. Ininya kita bisa ganti warna jadi warna oranye sesuai warna kontur. Yang ini bisa kita grup aja. Nah, kalau di sini dimatiin. Langsung di bawah. Lalu kita tambahkan teksnya. Ini kita copy aja, kita paste. Ini kita ganti jadi misalnya 50 menit. Ini saja, lalu ini kita ganti ke apply login. Lalu selanjutnya kita buat lagi slide.
ganti jadi warnanya sesuai warna sumber yang telah dibeli. Akan membuat sumber dan sistem koordinat peta. Caranya sama seperti tadi, kita membuat teks. Lalu selanjutnya kita akan membuat insert, yaitu cara membuat insert. Kita biar rapi kita sesuaikan uh, keluarnya. Lalu kita sesuaikan juga ukuran ini, ukuran kotakannya. Lalu kita nanti akan membuat grid sama seperti kita membuat pada peta penggunaan lahan ini. Terus setelah itu kita ke setelah insertnya jadi kita ke insert lalu kita ke uh, untuk memberitahu untuk ya untuk membuat poligon bertuliskan daerah penelitian. Diklik call out. Lalu jika sudah kita akan membuat uh, kotakan luarnya dengan cara ini. Lalu ke kanan properties, ke color color, outline-nya kita ganti warna hitam, lalu apply, lalu oke. Sesuaikan lagi. Sekian tutorial dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya kita akan membuat layout pada QGIS, yaitu langkah pertamanya membuka aplikasi QGIS, lalu membuka acara 7 kalian, lalu kita klik ke project, lalu layout manager, lalu klik create, lalu ini kita ubah jadi layout, oke kita ketik layout, lalu kita oke aja, lalu setelah itu akan muncul seperti ini, lalu kita klik kanan aja, lalu ke page properties, lalu size-nya kita ganti menjadi A3, lalu selanjutnya kita klik go sini. Lalu kita akan membuat garis bantu, yaitu bisa ke horizontal grid ini buat membuat garis bantu horizontal, dan vertikal ini membuat garis bantu vertikal. Caranya itu dengan klik plus ini. Lalu yang pertama itu membuat garis ini dulu ya, 1 cm jadi di sini klik apa di 10 mm. Seperti itu, lalu buat vertikalnya juga 10. Ya, lalu ada bentuk seperti ini. Dan selanjutnya jika perlu ditambah, bisa ditambah. Lalu selanjutnya kita akan membuat kotakannya itu dengan cara kita klik add shape, add rectangle, buat ini. Lalu di sampingnya juga. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan peta cara 7 itu dengan cara klik add a new map to the layout. Lalu seperti ini. Terus selanjutnya kita klik kanan pada map. Lalu kita ke item properties. Lalu ini skalanya kita sesuaikan dengan wilayah kita. Lalu selanjutnya kita masukkan koordinatnya. Lalu setelah itu, lalu ini di sini memakai 125.000 skalanya. Lalu kita akan membuat grid, yaitu ada di sini. Lalu kita klik plus, lalu modify grid. Lalu grid type-nya kita ganti jadi cross. Lalu CSR unitnya kita sesuaikan sama koordinat masing-masing. Kalau aku pakainya 47N. Lalu kita klik OK aja. Lalu intervalnya ini disesuaikan.
Lalu selanjutnya interval unit, intervalnya bisa diubah sesuai kita kalian. Lalu line style ganti menjadi warna merah dan blend mode-nya jadi normal. Lalu kita ke draw koordinat. Lalu ini formatnya diganti jadi decimal with suffix. Lalu untuk left dan right-nya ini kita ubah jadi vertical ascending. Lalu selanjutnya kita koordinat presisinya ini kita ganti jadi 0. Lalu kita save. Lalu pada frame ini kita checklist. Lalu lalu eh, kita ubah ini fontnya gridnya dulu, itu dengan cara hmm, grid ini modify grid. Lalu pada fontnya ini diganti jadi tension roundnya. Lalu size mungkin bisa 10. Lalu kita oke aja. Lalu selanjutnya kita ke bagian ini klik add new picture to the layout. Lalu kita gambar aja seperti ini. Lalu kita pada image source ini kita cari masukin logo PN. Lalu kita bisa sesuaikan. Lalu untuk menambah tulisan itu bisa ke ini add a new label to the layout. Kita gambar aja. Lalu pada main properties ini kita ketik market itu jurusan ketik. Lalu ini kita sesuaikan ya, karena ini kita ganti jadi tensioner. Prosesnya bisa 12. Ini kita oke. Lalu bisa yang pilih yang center. Lalu setelah itu kita akan membuat garis itu dengan cara add mode item, add body line. Dengan cara klik ini lalu kita ke kanan lalu ke kiri ke kanan. Lalu setelah itu kita akan membuat teks lagi. Uh, ketik pengarahan. Kalau bisa kita jadi juga prosesnya bisa 12. Lalu kita bold ya guys. Lalu kita center juga di center. Lalu kita buat teks lagi yaitu untuk daerah katanya. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan skala. Yang pertama kita menambahkan arah matanya dulu. Itu dengan cara klik add a new node arrow to the layout. Coba buat aja seperti ini. Kita sesuaikan.
Lalu karena dia belum ada koreksinya, jadi kita tambah sendiri yaitu dengan cara menambahkan teks seperti ini. Lalu fontnya juga bisa diubah. Lalu sisi 12. Lalu oke. Lalu, lalu bisa ke center juga. Lalu disesuaikan di tengah. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan skala. Itu pada skala ini kita ganti jadi numerik. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan skala batang. Ini buat single box. Lalu kilometer, ini kilometer. Ini kita bagi jadi 5. Lalu, lalu konnya ini bisa kita sesuaikan juga. Jadi kita bisa rombak pasal 12. Lalu sudah kita teruskan. Lalu selanjutnya kita akan membuat quotes lagi untuk disusun oleh. Lalu karena bisa diganti ke teks Roman juga, sesnya diganti jadi 12. Lalu klik OK. Terus selanjutnya ini kita bisa center. Ini disusun oleh kita bisa kita tambahkan teks lagi. Lalu ini kita buat dulu isi. Terus nanti kita sudah center lagi. Dan lalu kita bikin garis lagi. Lalu selanjutnya kita akan membuat keterangan. Karena bisa diganti Roman, selesai diganti di sini 12. Lalu kita bawa kalau oke. Terus selanjutnya yang lain. Lalu setelah itu legenda ini bisa kita dapatkan dari ini, HTML legend to the layout. Lalu ini kan ada beberapa yang tidak dipakai untuk legenda. Itu cara menghilangkannya dengan cara klik, misalnya klik ini ya. Kayak untuk, pokoknya kalau ada yang nggak dipakai buat legenda, itu pilih lalu bisa klik. Untuk ganti namanya bisa klik 2 kali seperti ini. Lalu jika ingin menghapus itu bisa klik minus di sini. Jika mau menghapus atau mengedit itu kita acak di bagian auto update dulu.
Lalu misalnya jika eh, mau menghilangkan titik ini, itu dengan cara klik kanan, lalu kita hidden aja, nah titiknya hilang. Lalu misalnya kita mau menghapus, itu kita klik ini, misalnya mau menghapus klik, lalu kita klik ini, simbol kurang ini, nah, hilang. Lalu jika mau mengganti nama, itu bisa klik 2 kali, lalu kita bisa mengubah fontnya seperti ini. Lalu setelah kita lengkapi semuanya ini, lalu kita bisa tambahkan insight, yaitu dengan cara menambahkan klik seperti di awal tadi. Nah, lalu kita ke bagian not satu, kita checklist. Lalu kita ke lalu kita checklist juga bagian lock layers, lalu lock style font layersnya juga. Lalu kita uncheck semua klik titik dan lain-lain kecuali Indonesia provinsi ini. Lalu kita klik kanan, kita ke properties, lalu ke simbol ini, lalu ke kategori, lalu kolomnya ini kita ganti jadi kabupaten sih. Kita classify, lalu kita mencari provinsi kita. Lalu pada atas episode ini kita kunci, kita checklist. Lalu misalnya kita klik ke petanya, lalu kita ke main properties. Lalu kita cek bagian log layers dan log style for layers. Biar peta yang awal ini tidak berubah. Jadi yang berubah itu bagian insightnya yang berubah. Lalu kita ke jadi satunya. Lalu kita checklist semuanya. Lalu kita cek bagian Indonesia kabupatennya aja. Lalu kita ke kanan, kita ke properties. Lalu kita cari kabupaten kita, dan kita ganti warna hijau. Selain itu, kita ganti warna putih. Lalu setelah seperti ini kita apply aja, lalu kita oke. Kabupaten Deli Serdang ada di sini, guys. Lalu kita akan memunculkan 6 nama daerahnya. Lalu setelah itu kita bisa kembali ke layout yang ini. Lalu kita sesuaikan lokasi kita. Misalnya sesuaikan letak dan diberi uh, garis ini. Lalu setelah seperti ini, setelah kita atur seperti ini, lalu kita setelah atur seperti ini, lalu kita dapat menambahkan grid-grid dan koordinatnya ya. Suaranya sama seperti pada peta yang pertama tadi.